Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Taib. Sekarang kita bahas tentang masalah zalim ya, az-zulmu. Az-zulmu lughatan wad'u syai' fi ghairi mawdhihi. Zalim secara bahasa adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Misal tempat makan yang harusnya di dapur ini malah di kelas atau di atas kasur misalnya, maka disebut zalim secara bahasa. Adapun secara istilah adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempat yang semestinya, maka disebut zalim. Ya, disebut zalim. Seperti misalkan Allah mengganti pahala bagi yang taat dan mengganti dosa bagi yang tidak taat. Ini adil namanya ya, bukan zalim. Kenapa? Karena Allah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pahala ditempatkan kepada ketaatan, dosa ditempatkan kepada kemaksiatan. Nah, itu namanya apa? Sesuai dengan tempat khususnya ya, maka adil ya. Makanya di sini disebutkan an-nahyu 'anil zulm dalam Quran, wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid. Tidaklah Tuhanmu yaitu Allah menzalimi hambanya. Kemudian atharu zulm ya, pengaruh-pengaruh zalim, kezaliman dan bahayanya. Yang pertama, az-zalim masrufun 'anil hidayah. Zalim itu dipalingkan dari hidayah ya. Zalim dipalingkan dari hidayah. Baik, yang kedua, az-zalim la yuflihu abada. Orang zalim itu tidak akan pernah beruntung ya. Walaupun dilihatnya beruntung, nanti pasti suatu saat akan inilah bahasanya terjungkal ya. Sebagaimana firman Allah, innahu la yuflihu az-zalimun. Sesungguhnya orang yang zalim tidak akan beruntung. Yang ketiga, az-zalim alaihi la'nah minallah. Zalim mendapatkan laknat dari Allah. Yang keempat, az-zulmu sababun lil bala. Zalim itu menyebabkan musibah. Kenapa bisa menyebabkan musibah? Ya pastilah kezaliman dibalas oleh Allah. Sebagaimana firman Allah, wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu. Itulah ya kampung-kampung yang telah kami hancurkan lamma zalamu, ketika mereka berbuat zalim. Yang kelima, bizulmi yartafi'u al-aman. Ya, karena kezaliman, keamanan yang dirasakan oleh manusia akan hilang ya. Sebagaimana firman Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan keimanannya tidak tercampur aduk dengan kezaliman di sini maksudnya kesyirikan ya. Ulaika lahumul amn, mereka lah yang mendapatkan rasa aman ya. Makanya orang-orang kafir itu nggak aman, mereka nggak merasa aman. Makanya setenar apapun ya, sebagaimana kemarin beberapa tahun silam gitu, seorang vokalis yang dinilai sangat tenar, mungkin kaya juga ya, band ternama ya, band Linkin Park, merasa tidak aman, tidak tenang hidupnya, akhirnya bunuh diri. Baik. Kemudian selanjutnya, min sari zulm ya, gambaran-gambaran kezaliman. Yang pertama, zalim kepada diri sendiri. Yang kedua, zalim antara makhluk ya, antara suami istri, bab ayah ke anak. Nah, baik. Yang pertama, zalim kepada diri sendiri. Yang pertama, syirik ya. Syirik ini termasuk zalim kepada diri sendiri ya, karena telah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Allah dipersekutukan. Kedua, at-ta'addi 'ala hududillah, melampaui batas Allah, seperti zina. Kan itu batas Allah. Zina, pencurian itu batas Allah. Jadi maka jangan dilampaui. Yang ketiga, katmu syahadah, menyembunyikan persaksian ketika dibutuhkan ya. Yang harusnya dia menjadi saksi bahwa si fulan membunuh si fulan, dia nggak mau menyembunyikannya. Yang keempat, al-kadzib 'ala Allah ya, berdusta atas nama Allah. Yang kelima, al-i'rad an ayatillah, berpaling dari ayat-ayat Allah. Baik, yang kedua, kezaliman yang terjadi antara hamba Allah. Ini ada dua, zalim qauli bentuknya ucapan dan zalim fi'li bentuknya perbuatan. Zalim qauli ya ini ya, ghibah, namimah, sab, syatem
ihtikor, gibah, namimah, adu domba, sab, mencela, syatam juga sama, ihtikor, menghina. Terus zalim yang bentuknya perbuatan seperti membunuh, wa akhdhu ardil ghair, mengambil tanah orang lain, al-zulmu al-waqif fil usar, zalim yang terjadi di keluarga antara suami istri, antara ayah dan anak, antara kakak dan adik, wa zulmu ashabil wilayat wa nasib, dan kezaliman yang dilakukan orang-orang yang punya wilayah maksudnya kepemimpinan dan jabatan, wa zulmul umal, dan zalim yang terjadi kepada karyawan ya. Baik, nggak udah kerja tapi nggak dikasih gaji yang sesuai, nggak worth it lah bahasanya ya, nggak sepadan. Tapi sampai sini ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai pembahasan zalim, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.